Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem. Hari ini Selasa 19 Juli 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Wende nomor 461, baitnya yang pertama dan kedua. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikianlah firman Tuhan. Ada anggapan yang mengatakan begini, tidak semua orang dapat memberitakan Injil karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk berkhotbah atau bahkan berbicara di depan orang lain. Sesungguhnya anggapan tersebut adalah anggapan yang salah. Kalau kita mengacu pada bahasa aslinya yaitu evangelion, arti kata Injil adalah kabar baik. Dengan demikian, memberitakan Injil berarti memberitakan kabar baik. Dan ini bukan hanya memberitakan isi dan tafsiran kitab-kitab Injil. Untuk lebih memahaminya, kita bisa menjawab suatu pertanyaan ini. Apa sih kabar baik atau Injil bagi orang-orang yang sedang kelaparan? Tentu jawabannya bukan rangkaian kata dalam khotbah, namun semangkuk nasi hangat yang lauknya bergizi. Itulah memberitakan Injil yang tidak berupa pemaparan khotbah, namun sesuatu yang dapat langsung dirasakan kasih Allah itu oleh mereka yang membutuhkan. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa hamba Allah telah diutus untuk memberitakan kabar baik. Dapat kita katakan dia diutus memberitakan Injil, namun bukan dengan berkhotbah Injil atau kabar baik itu disampaikan, melainkan melalui kerja nyata, yaitu kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kelepasan kepada orang-orang yang terkurung. Itulah Injil atau kabar baik yang bisa langsung dirasakan oleh mereka yang menerimanya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan pemberitaan kabar baik. Mereka yang sedang kelaparan, kehilangan pekerjaan dan penghasilan, tiadanya akses pendidikan, berduka oleh karena kehilangan keluarga, dirampas kebebasannya oleh karena kepentingan kelompok atau pribadi yang buas, dan lain sebagainya. Bahkan alam pun sekarang sedang membutuhkan kabar baik
karena sudah begitu banyak dirusak oleh orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan ekonomi. Kesanalah kita dan gereja diutus Tuhan, memberitakan kabar baik agar kasih Tuhan itu dapat langsung dirasakan. Bukan khotbah-khotbah yang mereka butuhkan, bukan juga pemaparan firman Tuhan secara verbal, namun kehadiran kita sebagai gereja memberi pertolongan. Itulah Injil yang mereka butuhkan. Dan hal itu bisa kita lakukan walaupun kita bukan orang yang pandai berbicara atau berkhotbah. Yang dibutuhkan adalah kemauan, empati, dan juga pengurapan Roh Allah yang akan menolong dan memampukan kita dan gerejanya melakukan panggilan itu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Engkau memanggil kami untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Roh Allah diam di dalam kami, mengurapi kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Sehingga pemberitaan Injil tidak hanya berupa kata-kata yang diucapkan seperti khotbah, namun sebuah tindakan nyata bagi mereka yang membutuhkan, sehingga mereka pun langsung dapat merasakan cinta-Mu seperti yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Allah, sebab Engkau adalah Allah yang memanggil kami, dan hanya kepadamu kami memohon. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selamanya. Amin.